Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adha Fitriani, NIM 20022022. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, dan di sini tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Krahita MPD. Nah, di sini saya akan mulai mencoba menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini sendiri merupakan perangkat suatu sistem perencanaan dan juga pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang akan dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Adapun fungsi dari kurikulum ini sendiri untuk guru sendiri yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar pada anak didik, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Maka yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Dalam fungsi kurikulum ini, pendidikan atau tingkat sekolah ialah tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik. Proses belajar mengajar ini dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan fungsi kurikulum itu sendiri terbagi dua, yaitu untuk guru adalah digunakan untuk pedoman untuk melaksanakan proses belajar mengajar, karena jika guru tidak berpedoman pada kurikulum, maka nantinya proses pembelajaran tidak akan efektif. Yang kedua, untuk kepala sekolah adalah guna menyusun perencanaan serta program sekolah. Yang ketiga, menurut saya administrasi kurikulum di tingkat nasional yaitu pengelolaan administrasi sekolah yang harus tetap memenuhi fungsi utamanya, yaitu sebagai sumber informasi utama yang jadi pedoman pengelolaan pendidikan dan juga kegiatan belajar mengajar. Supaya bisa lolos proses akreditasi, pihak sekolah pasti akan berusaha menyesuaikan pelaksanaan administrasi sekolah dengan standar nasional pendidikan. Berdasarkan buku pedoman kerja tenaga administrasi sekolah yang dikeluarkan Kemendikbud, setidaknya ada 8 unsur atau pembagian urusan pada administrasi sekolah. Mungkin diantaranya yaitu urusan administrasi kurikulum itu keberadaannya di kurikulum sangat penting karena fungsi kurikulum berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan urusan ini biasanya dipegang langsung oleh Wakakurikulum. Kemudian yang kedua itu administrasi kesiswaan, yang mana seluruh hal yang berkaitan dengan siswa diurus oleh bagian ini ataupun bagian yang kedua ini. Yang ketiga itu adalah administrasi kepegawaian, yang mana administrasi kepegawaian ini berkaitan dengan pengelolaan urusan guru dan karyawan, yang misalkan membuat belangko absen guru dan pegawai, membuat laporan keadaan guru jabatan di sekolah ataupun pengawas dan juga tenaga. Jadi yang keempat ini adalah urusan administrasi keuangan, yang mana administrasi keuangan itu mengurus tentang pengelolaan keuangan, penggunaan jasa ataupun pembelian barang untuk keperluan sekolah, mencatat seluruh keuangan sekolah, dan lain-lain. Jadi yang kelima ini tentang administrasi persuratan dan pengarsipan, yang mana dalam institusi formal seperti sekolah, surat menyurat pasti jadi hal lazim. Pada bidang ini, hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan pencatatan surat masuk dan keluar, pengklasifikasikan surat, mengarsipkan surat, perbuatan surat-surat sekolah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu
urusan administrasi sarana dan prasarana, yang mana administrasi sarana dan prasarana ini berkaitan dengan pengelolaan berbagai barang dan juga instruksi penunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jadi yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dan juga masyarakat. Sebagai institusi, pendidikan sekolah akan banyak berhubungan dengan berbagai pihak di luar institusi. Hubungan di antaranya pihak sekolah dengan pihak lain dari luar sekolah juga perlu dikelola. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu urusan administrasi layanan khusus. Pada suatu sekolah biasanya terdapat beberapa pekerja mengisi posisi-posisi non-strategis. Tugas mereka bersifat membantu ataupun melaksanakan hal-hal di luar kegiatan utama institusi pendidikan. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa prinsip dalam pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama prinsip umum yang meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip aktivitas. Jadi untuk yang kedua yaitu prinsip khusus yang meliputi prinsip penentuan tujuan, prinsip pemilihan isi pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum di Indonesia selalu berubah karena mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tidak mungkin setiap tahun ataupun setiap perkembangan tidak diadakan perubahan di kurikulum. Karena mungkin anak-anak sekarang ataupun anak-anak siswa-siswi yang sekarang itu lebih canggih dalam misalkan bermain gadget, handphone, laptop, dan lain-lain. Dan tidak mungkin kurikulum pembelajaran seperti ketinggalan gitu. Jadi kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yaitu meliputi perguruan tinggi, masyarakat, sistem belajar, filosofis, psikologis, sosial budaya, dan politik. Jadi yang sekarang yang diakui ataupun yang sedang dilakukan oleh sekolah-sekolah sekarang yaitu kurikulum K13, yaitu kurikulum 13, yang mana sekarang kurikulum K13 ini sedang dibuat ataupun dilaksanakan oleh semua pihak belajar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adha Fitriani.